Yep. That is an order. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gajah Theater. Sebagai sesama pecinta film, sebelumnya aku ingetin nih, senikmat-nikmatnya menonton alur cerita film, lebih mantap lagi menonton full movie-nya. Jadi di sini aku hanya menampilkan adegan dan momen terbaik sesuai alur filmnya. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul After Earth, yang dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita kemon. Film After Earth menceritakan tentang sebuah bencana lingkungan yang memaksa umat manusia untuk meninggalkan bumi dan menetap di sebuah dunia baru yang bernama Nova Prime. Nova Prime. 1000 tahun kemudian, The Ranger Corps, sebuah organisasi penjaga perdamaian yang dipimpin oleh Jenderal Cypher Ridge yang diperankan Will Smith, datang ke dalam konflik dengan Skrull, makhluk asing yang dimaksudkan untuk menaklukkan Nova Prime. Senjata rahasia mereka adalah Ursas, makhluk predator besar yang berburu manusia dengan merasakan ketakutan manusia. Perjuangan Rangers melawan Ursas sampai Cypher belajar bagaimana untuk benar-benar menekan rasa takutnya. Teknik yang disebut ghosting. Setelah mengajar teknik ini untuk Rangers lainnya, ia memimpin Ranger Corps untuk meraih kemenangan. Sementara itu, anak Cypher, Kitai Rage yang diperankan Jaden Smith, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian adiknya, Senshi, yang diperankan oleh Zoe Kravitz, di tangan Ursa. Kitai melatih diri untuk menjadi Ranger seperti Cypher, tetapi ditolak karena kecerobohan, dan Cypher memandang dia dengan kekecewaan. Ibunya Kitai, Faya, yang diperankan Sophie Okonedo, meyakinkan Cypher untuk mengambil Kitai dalam perjalanan terakhirnya sebelum pensiun. Dalam misi penerbangan pesawat ruang angkasa itu, mereka menghadapi hujan asteroid dan jatuh di bumi yang saat itu sedang dalam karantina, tepat di dekat Amerika Tengah. Kedua kaki Cypher mengalami patah tulang, dan suara penyelamatan utama darurat rusak. Cypher akhirnya menginstruksikan Kitai untuk mencari bagian ekor pesawat yang telah terpisah dari bangkai kapal utama ketika masuk ke atmosfer. Di dalam ekor pesawat ada mercusuar cadangan yang dapat mereka gunakan untuk mengirimkan sinyal darurat ke Nova Prime. Cypher membekali Kitai sebisanya, memberikan Kitai senjata andalannya, sebuah tingkat multifungsi, komunikator pergelangan tangan, dan 6 kapsul cairan yang meningkatkan asupan oksigen sehingga ia bisa bernapas di atmosfer oksigen rendah di bumi. Cypher memperingatkan dia untuk menghindari fauna dan flora yang telah berevolusi. Dengan alat komunikasi, Cypher membimbing Kitai menuju ekor pesawat yang terdeteksi melalui layar. Kitai diserang oleh babon raksasa, dan selama pelariannya ia juga digigit lintah yang sangat beracun. Kitai menyuntikkan obat penawar yang mematikan sistem syaraf. Tapi dia juga kemudian menyadari bahwa 2 kapsul oksigen telah pecah hingga obat penawar bereaksi, ia pun pingsan. Ketika Kitai terbangun, ia lolos dari penurunan suhu tiba-tiba. Kitai tak mengatakan pada Cypher perihal 2 kapsul yang rusak itu. Malam itu, Kitai mendengarkan Cypher menceritakan kisah ketika ia diserang oleh Ursa. Bagaimana ia menyadari bahwa rasa takut hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi. Dari situlah ia menjadikan dirinya hantu bagi para Ursa. Memilih untuk hidup daripada membiarkan musuhnya menentukan takdirnya. Hari berikutnya, Kitai mencapai puncak gunung, dan Cypher akhirnya mengetahui kapsul yang rusak. Padahal perjalanan Kitai masih harus menuruni gunung sekali lagi, yang harus ditempuh belasan jam. Kemudian Kitai menyadari bahwa satu-satunya jalan agar sampai di tempat tujuan adalah dengan cara skydive, terjun dari gunung itu. Karena tidak mau kehilangan Kitai, Cypher memerintahkan untuk membatalkan misi dan kembali di reruntuhan utama pesawat bersama dirinya. Namun Kitai merasa berpendapat bahwa ayahnya masih menyimpan kekecewaan terhadapnya, menyalahkan dia atas kematian Senshi pada hari itu. Kitai kemudian memberanikan diri untuk skydive dari puncak gunung, tetapi kemudian ditangkap oleh elang besar dan komunikatornya rusak. Kitai bangun di sarang elang, di mana ia dikelilingi oleh harimau yang hendak memangsa anak-anak elang. Kemudian induk elang menyerang harimau-harimau itu, dan Kitai membunuh salah satu harimau itu dan lolos. Dia mencapai sungai dan membangun rakit untuk melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Karena kelelahan, Kitai tertidur di atas rakit. Ia bermimpi adiknya, Senshi, yang meyakinkan Kitai bahwa rasa kecewa Cypher pada dirinya hanyalah kemarahan diri sendiri.
karena tidak bisa menyelamatkan putrinya di hari itu. Senshi mendesak Kitai untuk bangun, dan ketika dia melakukannya, dia terkejut oleh penurunan suhu yang terjadi lagi. Dan ketika Kitai hampir membeku, Kitai diselamatkan oleh induk elang yang pernah membawanya, menyelimuti dengan sayapnya meskipun ia sendiri mati kelaparan. Kitai mencapai bagian ekor dan mengambil suara darurat bersama dengan komunikator lain, senjata dan banyak kapsul oksigen lain. Komunikator yang didapatkan sedikit bermasalah karena komunikasi antara Cypher dengan Kitai hanya satu arah. Cypher bisa mendengarkan Kitai, tetapi tidak sebaliknya. Kitai melihat bahwa tidak ada awak pesawat lain yang tersisa. Kemungkinan besar semua telah dibunuh oleh Ursa. Setelah dinyalakan, ternyata suara darurat tidak dapat berfungsi, dan Cypher menyadari bahwa atmosfer bumi telah menghalangi sinyalnya. Kitai kemudian mencoba naik ke daratan yang lebih tinggi, sebuah bukit yang tak jauh dari bangkai ekor. Sampai puncak bukit, Kitai justru menemui Ursa. Ia pun bertarung dengannya hingga saat Kitai mampu menghilangkan rasa takutnya dan menjadi ghost atau hantu seperti ayahnya, dan berhasil membunuh Ursa dengan senjata ayahnya. Setelah Ursa terbunuh, Kitai berhasil mengirimkan sinyal ke Nova Prime. Tim penyelamat pun datang menolong ayah dan dirinya. Setelah peristiwa itu, Kitai resmi masuk ke skuad Rangers dengan misi-misi penting. Karena keberhasilannya membunuh Ursa dengan mampu menghilangkan rasa takut, kini Kitai menjadi legenda lain Nova Prime. Demikian teman-teman alur cerita film After Earth. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.